Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Sahabat Ruang PC, sakramen Ekaristi adalah rahmat Allah yang luar biasa. Sebagai seorang Katolik, Ekaristi menjadi kebutuhan mutlak dan bukan sekedar wajib saja, tapi mutlak, karena tanpa Ekaristi kita tidak dapat memperoleh rahmat-rahmat yang diberikan kepada kita, terutama rahmat penyelamatan. Maka sangat penting seorang Katolik mengimani Ekaristi dengan sungguh, tekun mengikutinya dan berbuah darinya. Nanti sahabat Ruang PC ketik di kolom komentar apa makna Ekaristi bagi kamu. Apakah masih penting? Perayaan Ekaristi adalah perayaan penebusan dan keselamatan, yang di dalamnya kita juga dipersatukan dengan Tuhan Yesus sendiri. Perayaan Ekaristi diimani sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Dalam perayaan Ekaristi terdapat tindakan penyelamatan dan pengudusan yang dilakukan oleh Allah sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendirilah yang hadir dalam setiap perjamuan Ekaristi dalam rupa tubuh dan darah. Oleh karena itu disebut sakramen Ekaristi, karya yang misterius yang akan menyelamatkan jiwa dan raga. Umat beriman diundang untuk merayakan syukur atas rahmat keselamatan itu. Dengan mengikuti sakramen Ekaristi, kita akan menimba kekayaan rohani dari Allah, sumber kehidupan, dan bersama dengan Tuhan Yesus dan sama saudara kita dipersatukan dalam sebuah perjamuan yang kudus. Di situ segala karya hidup kita akan dipersembahkan dan disatukan dengan korban Kristus di atas altar suci. Demikianlah Ekaristi juga menjadi tindakan penyembahan yang paling istimewa kepada Allah. Tindakan bersama kita dalam perayaan Ekaristi adalah representasi umat beriman yang terhubung dengan liturgi di surga. Oleh karenanya, partisipasi kita dalam setiap perayaan Ekaristi menjadi sangat penting. Sakramen Ekaristi berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam perjamuan terakhir bersama para murid, Yesus mengucap syukur dan memberikan pesannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan berisi anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Ia juga memberikan perintah untuk melakukan hal itu sebagai kenangan akan dirinya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dari sejak itu, perjamuan Tuhan itu diteruskan oleh gereja dalam perjamuan Ekaristi. Perayaan Ekaristi atau perjamuan Ekaristi adalah peringatan syukur untuk mengenangkan dan sekaligus untuk menghadirkan kembali Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya dalam kematian di kayu salib demi keselamatan manusia. Dengan mengikuti Ekaristi, kita telah mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus dalam komuni suci, serta turut dalam pengorbanannya. Disitulah kita akan memperoleh kekayaan rohani dari Allah. Roti dan anggur ditransformasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi dengan bertindak selaku pribadi Kristus dengan roti dan anggur sebagai materinya. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Itu adalah formanya. Sahabat Ruang PC, Ekaristi buat saya sangat pribadi dan sangat romantis, karena ada kisah sedih hidup saya juga Yesus. Ada kisah bahagianya juga. Ada saat saya menjauh dan saat saya sangat butuh Dia. Ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada cuek, naik, dan turunnya kehidupan. Semuanya itu akan selalu saya bawa kepada Tuhan Yesus dalam setiap perayaan Ekaristi, berharap kekuatan darinya. Disitulah saya menimba semua kekayaan rohani yang diberi. Di situ juga semua hidup saya akan diangkat oleh Tuhan Yesus dengan korban salibnya, dipersatukan dengan Dia dengan segala kemanusiaan saya. Ya, itulah momen atau saat-saatnya tali kasih Allah melalui Tuhan Yesus dalam Ekaristi mulai merajut kembali hidup saya. Ya, Ekaristi sangatlah menjadikan saya manusia yang manusiawi. Bagaimana dengan sahabat semua? Ayo bagikan perasaan saudara-saudari sahabat Ruang PC. Ketik pengalaman dan perasaan Anda saat mengikuti perayaan Ekaristi. Ketik di kolom komentar untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Terima kasih. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.